Okey, Dewan Juri yang terhormat, tim perdebatan yang kami banggakan. Pada perdebatan kali ini, kami dari tim pemerintah penutup sangat setuju dengan mosi kali ini, iaitu akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia bekerja. Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim pemerintah penutup sebelumnya ingin menyanggah dua poin yang telah dipaparkan oleh dari tim oposisi pembuka Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, mereka akan memprioritaskan untuk program studi yang tidak terlalu popular Dewan Juri yang terhormat. Menurut kami dari tim pemerintah penutup, pemikiran mereka itu sangatlah tidak dapat diperhitungkan Dewan Juri yang terhormat. Karena mengapa? Jika kita memprioritaskan program studi yang kurang terpopuler, otomatis kita sudah ketinggalan zaman Dewan Juri yang terhormat. Bagaimanakah juga solusinya Dewan Juri yang terhormat? Kita harus memprioritaskan terhadap prodi-prodi yang sudah terjamin akan keterserapan lulusan mereka di dunia kerja atau prodi yang sudah terpopuler pada zaman sekarang Dewan Juri yang terhormat. Dan kita harus mengikuti standarisasi permintaan pasar pada dunia pekerjaan di luar sana Dewan Juri yang terhormat. Poin yang kedua, bagaimanakah keberlangsungan akan subsidi ini jika di luar masa pandemik? Solusinya Dewan Juri yang terhormat, jika kita dapat mengaplikasikan subsidi ini di masa pandemik dengan sukses, otomatis kita akan dapat berkelanjutan untuk dapat mengaplikasikan program tersebut di luar masa pandemik Dewan Juri yang terhormat. Seperti status quo sekarang Dewan Juri yang terhormat, banyak sekali beasiswa yang diberikan oleh pemerintah terhadap mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Dewan Juri Terhormat. Seperti yang telah disampaikan dari tim pemerintah pembuka kami, bahwasanya prodi yang memiliki perkembangan yang progresif yang baik akan mendapatkan tambahan subsidi terhadap prodi tersebut. Mengapa kami sangat setuju dengan mosi kali ini Dewan Juri Terhormat? Karena jika mereka berhasil berkembang dan progres terhadap tambahan yang telah diberikan akan subsidi dari pemerintah tersebut, otomatis mereka mampu untuk menciptakan keterserapan lulusan mereka dan terjamin akan dunia bekerja Dewan Juri yang terhormat, dan akan menjadikan suatu ketertarikan bagi siswa untuk masuk ke dalam prodi tersebut Dewan Juri yang terhormat. Dan seperti yang dikatakan oleh tim pemerintah pemuka, bahwasanya dapat meringankan beban mahasiswa di masa pandemik Dewan Juri yang terhormat. Bagaimanakah yang dimaksud dengan dapat meringankan beban mahasiswa itu Dewan Juri yang terhormat? Karena seperti yang kita rasakan pada saat pandemik sekarang, hampir seluruh universitas negeri itu memberikan subsidi kuota internet Dewan Juri yang terhormat. Otomatis kami dari tim pemerintah penutup, dari diberikannya subsidi kuota internet itu dapat sangat sekali membantu untuk keberlangsungan perkuliahan di masa pandemik sekarang Dewan Juri yang terhormat. Dan bagaimanakah kami akan memberikan subsidi tersebut? Karena berdasarkan seperti pada yang tertera pada mosi Dewan Juri yang terhormat itu akan memberikan secara proporsional atau secara porsi kebutuhan. Karena tidak akan berhasil jika kita memberikan sama-sama subsidi tersebut Dewan Juri Terhormat, iaitu kita akan membedakan antara bagaimanakah prodi yang memerlukan subsidi yang lebih dan subsidi yang bisa dikatakan berbeda dari biasanya Dewan Juri yang terhormat. Karena seperti subsidi yang diperlukan seperti dari contoh yang telah disampaikan dari tim pemerintah pemuka, iaitu teknik industri akan memiliki banyak sekali infrastruktur yang lebih bahkan daripada program studi yang kurang popular lainnya, seperti bisa dikatakan seperti FKIP yang hanya mengasah pengetahuan mereka itu melalui internet atau bisa dikatakan materi Dewan Juri yang terhormat. Okey, saya akan masuk dalam argumen saya, iaitu akan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan unggul untuk memenuhi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan lapangan kerja Dewan Juri yang terhormat. Kenapa? Kami rasa argumen kami sejalan dengan pemahaman daripada mosi kali ini, iaitu Dewan Juri terhormat. Karena dengan adanya lulusan yang unggul dan berkualitas dan terjamin akan keterserapan lulusan mereka di dunia bekerja, secara tidak langsung mereka telah berhasil
secara tidak langsung pemerintah telah berhasil berkontribusi kepada universitas di prodi ini melalui program studi tersebut untuk membuat ketertarikan terhadap keterserapan terhadap jaminan yang diberikan oleh program studi tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Seperti contohnya, pada program studi IT, tidak terbatas sektor pekerjaan yang mereka peroleh, Dewan Juri terhormat, kerana pada dasarnya semua di bidang pekerjaan memerlukan atau membutuhkan jasanya pada mahasiswa lulusan atau yang lulusan dari lulusan program studi IT, Dewan Juri terhormat. Dan oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, jurusan program studi itu sudah terbukti memiliki jaminan kerja dengan persentase yang besar, otomatis akan membuat sebuah ketertarikan eksternal Dewan Juri yang terhormat untuk membuat para mahasiswa itu minat terhadap program studi tersebut, karena sudah terjamin akan keterserapan lulusan mereka di dalam dunia bekerja, Dewan Juri yang terhormat. Okey, saya rasa poin yang telah saya paparkan, Dewan Juri terhormat, sangat spesifik dan mampu memenangkan perdebatan pada kali ini. Terima kasih, Dewan Juri. Baik. Dewan Juri yang terhormat, saya akan memaparkan mengapa poin-poin dari tim pemerintah lebih unggul dibandingkan dengan tim oposisi. Langsung saja masuk ke dalam poin yang pertama. Tim oposisi pembuka mengatakan bahwasannya tingkat angka pengangguran bukan karena disebabkan kurangnya kapabilitas orang-orang, namun kurangnya lapangan pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah, Dewan Juri yang terhormat. Namun di sini telah disanggah oleh pembicara kedua kami dari pemerintah pembuka, di mana pembicara kedua mengatakan bahwasannya tidak hanya ada di tangan pemerintah, tetapi orang-orang ini harus memiliki skill dan kualifikasi yang cukup untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru, Dewan Juri yang terhormat. Di sini maksudnya adalah seperti yang telah dipaparkan oleh pembicara satu dari tim pemerintah pembuka dan tim pemerintah penutup, bahwasannya skill ini akan dibangun karena kemampuan skill ini akan menjadi bagus dan berkualitas apabila ketika mahasiswa memiliki mendapat kemampuan yang bagus dari infrastruktur yang memadai, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, kami sebagai tim pemerintah memberikan subsidi agar infrastruktur di setiap universitas dapat dikembangkan, Dewan Juri yang terhormat. Dengan dikembangkannya infrastruktur yang bagus, maka mahasiswa akan mendapatkan kefokusan dalam belajar dan bisa mengasah dan meningkatkan kemampuannya, sehingga ketika memasuki dunia lapangan pekerjaan sudah memudahkan sesuai dengan tuntutan yang ada, Dewan Juri yang terhormat, sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian poin yang kedua, tim oposisi membuka mengatakan bahwasanya seharusnya memprioritaskan subsidi tidak hanya kepada universitas, tidak hanya kepada prodi-prodi atau jurusan-jurusan yang populer, tapi juga kepada prodi-prodi yang bukan populer, karena banyak prodi-prodi yang tidak populer itu miskin, Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, sadarilah di sini bahwasanya lapangan pekerja, mengapa kami sebagai pemerintah memprioritaskan untuk prodi-prodi yang populer, karena di sini kita ketahui bahwasannya jika prodi itu populer berarti lapangan pekerja yang diminati adalah di prodi tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Konteks lapangan pekerjaan yang kami maksud adalah lapangan pekerjaan yang diinginkan ketika banyaknya peluang lapangan pekerjaan yang dibuka, pasti para mahasiswa memasuki universitas-universitas yang memiliki lapangan pekerjaan yang luas, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, kami sebagai tim pemerintah tetap memprioritaskan prodi-prodi atau universitas-universitas yang prodinya merupakan prodi populer, Dewan Juri yang terhormat. Seperti pembicara dari tim pemerintah katakan juga bahwasannya secara karakteristik kami tetap lebih mengembangkan seperti universitas yang industri, Dewan Juri yang terhormat. Contohnya seperti teknik. Karena apa? Karena mereka membutuhkan fasilitas-fasilitas pendukung yang lebih fasilitas-fasilitas penunjang yang lebih baik, Dewan Juri yang terhormat. Misalnya seperti bengkel. Tetapi jika kita tetap lebih memprioritaskan atau memprioritaskan secara sama seperti dengan program studi yang sastra ataupun filsafat, maka di sini tidaklah terjadinya keadilan, Dewan Juri yang terhormat, karena mereka kurangnya infrastruktur yang mereka butuhkan, Dewan Juri yang terhormat. Seperti pembicara satu dari tim
pemerintah penutup bahwasannya jika hanya secara karakteristik seperti prodi jurusan sastra atau filsafat, mereka bisa mengakses materi, bisa menggunakan infrastruktur tunjangan seperti internet ataupun materi Dewan Juri yang terhormat. Tetapi jika kita memprioritaskan program studi seperti industri yang teknik, mereka sangat membutuhkan seperti laboratorium ataupun bengkel Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu kami sebagai tim pemerintah tetap memprioritaskan mengapa lebih penting kepada universitas atau prodi-prodi yang lebih populer Dewan Juri yang terhormat dibandingkan yang tidak. Maka di sini juga akan timbul persaingan Dewan Juri yang terhormat, di mana ketika prodi yang tidak populer merasa tidak imbang dengan yang populer, mereka akan semakin timbulnya persaingan yang mereka pun akan memajukan prodi mereka Dewan Juri yang terhormat, sehingga ini dapat menjadi motivasi bahwasanya mereka bisa berkembang. Mereka juga bisa berkembang seperti prodi-prodi yang populer Dewan Juri yang terhormat, dan kami yakin bahwasanya dana dari pemerintah dapat memadai fasilitas-fasilitas yang ada di prodi-prodi yang tidak populer Dewan Juri yang terhormat, karena mereka tidak membutuhkan banyaknya bangunan-bangunan atau fasilitas-fasilitas penting dalam penunjangan untuk proses pembelajaran mereka Dewan Juri yang terhormat. Sehingga dari paparan poin-poin yang telah saya lontarkan maka sanggahan dan argumen dari tim oposisi pembuka tidak dapat diperhitungkan di perdebatan kali ini Dewan Juri yang terhormat. Baik, saya akan memaparkan poin-poin mengapa tim pemerintah penutup lebih unggul dibandingkan dengan tim pemerintah pembuka. Poin yang pertama, tim pemerintah pembuka mengatakan bahwasannya konsekuensi tertentu dalam bidang penganggaran tetap dapat berjalan, dapat dialokasikan dengan baik dan efektif. Tetapi mereka tidak mengatakan bahwasannya bagaimana bisa dialokasikan dengan baik dan efektif. Efektif seperti apa yang mereka maksud? Mereka tidak menjelaskan Dewan Juri yang terhormat. Kemudian poin kedua dari pembicara satu, mereka mengatakan bahwasannya menghasilkan subsidi secara krokasional seperti pengembangan prodi. Tapi mereka tidak mengatakan bahwasannya bagaimana pengembangan prodi ini dapat mendapatkan subsidi secara krokasional Dewan Juri yang terhormat. Kemudian poin ketiga dari pembicara satu, mereka mengatakan bahwasannya subsidi untuk infrastruktur pendukung Dewan Juri yang terhormat. Mengapa mereka harus memberikan subsidi kepada infrastruktur pendukung Dewan Juri yang terhormat? Mereka tidak menjelaskan mengapa ini penting, bahwasannya subsidi yang ada diberikan kepada infrastruktur pendukung di dalam suatu universitas Dewan Juri yang terhormat. Mereka hanya menyontohkan seperti laboratorium. Jika adanya laboratorium, maka infrastruktur pendukungnya akan membuat infrastruktur menjadi lengkap Dewan Juri yang terhormat. Kemudian mereka juga mengatakan bahwasanya dari pembicara kedua, mereka mengatakan bahwasanya di dalam argumen pembicara kedua, mereka mengatakan bahwasanya memperbaiki sistem akademik secara komprehensional, di mana menjadi modif pendorong yang kuat di tiap prodi dan juga universitas. Tetapi mereka tidak mengatakan bahwasannya bagaimana cara modif pendorongan yang kuat di prodi yang universitas, bagaimana maksud mereka dalam modif pendorongan yang kuat di setiap universitas Dewan Juri yang terhormat. Kemudian mereka juga mengatakan bahwasannya kurangnya kualifikasi dan skill diakibatkan karena kurangnya efektif dan tepat searah dengan orientasi pendidikan diimplementasi oleh prodi tersebut. Tetapi mereka tidak menjelaskan di dalam argumen kedua dari tim pembicara kedua pemerintah penutup pembuka Dewan Juri terhormat. Tetapi paparan dari argumen dari tim pemerintah penutup lebih lengkap dibandingkan dengan pembicara-pembicara tim pemerintah pembuka, dan telah semua dituntaskan oleh pembicara satu kami dari pemerintah penutup, dan kami yakin akan memenangkan perdebatan kali ini. Terima kasih.